Selamat datang di channel Laris Surup. Kami akan membawakan cerita-cerita dan pengalaman mistis. Nah, di episode pertama ini tentunya Laris Surup akan membawakan cerita-cerita horor dan pengalaman-pengalaman mistis. Pastilah, semua orang tuh pasti punya pengalaman horor atau pengalaman mistis gitu loh. Kalau Alan gimana? Eh, Kalau aku sih ini pernah dulu, jadi waktu jalan naik motor gitu kan di jalan perkebunan gitu. Eh Sampean tahu kan kalau orang meninggal itu ditutup kain jarik itu kan, batik gitu, ya kan. Maksudnya mau dimakamin itu kan sebelum dikain kafan ditutup kain jarik. Itu ada kayak gitu tuh di market jalan. Aduh. Sendirian. Sendiri dong, sendiri. Kalau matinya rame-rame beda. Cuman aku positive thinking sih. Itu apa? Semoga itu eh, daun kelapa yang udah kering terus jatuh gitu. Jangan aku salah lihat. Semoga ya kan, semoga. Nah, kita sudah punya satu cerita horor dari teman kita. Namanya sebut aja inisial Bimo, ya kan? Itu bukan inisial dong. Nah, itu dia punya pengalaman tentang waktu dia magang di sebuah hotel yang ada di Yogyakarta. Ya kan, memang cukup ya kalau kita lihat Yogyakarta tuh kan apa ya, daerah-daerah yang Ya masih sakral lah ya. masih kental dengan keraton, masih kental dengan Kebudayaan. kebudayaan. Terus yang terkenal tuh Nyi Roro Kidul juga, iya. Ya Sarkem juga terkenal loh. Iya, Gudegnya juga terkenal. Gudegnya juga terkenal. Gudeg Iya. Sarkem. Ini horor apa kuliner? Nah, gini, kita punya satu cerita dari Bimo tadi kan. Nah, ceritanya tuh gini. Dia dulu pernah magang di sebuah hotel yang ada di Yogyakarta. Oke. Dan gini, dia ya namanya orang magang ya, anak magang itu kan apa ditempatkan di posisi apapun kan oke-oke aja gitu Ya, kan. udah ngikut pusat gitu aja kan ya. Ikut arahan pusat gitu kan. Nah, jadi itu tiba-tiba bukan tiba-tiba, jadi Bima itu di pas itu tuh di jadwal dia masuk shift malam. Masuk shift malam dan dia tuh beresin di lantai 5 yang bekas meeting. Jadi di lantai 5 tuh ada ruang meeting. Ada ruang meeting. Dan itu meeting sudah selesai. Dia beberes. Ya kan, dia beberes. Dah, akhirnya dia ngunci tuh ruang meetingnya. Ceklek. Ruang meeting kan ada kacanya nih. Iya. Tahu kan kayak kaca minimarket tutup ini kan bawahnya ada kunci kan. Nah, gitu. Itu ada gambar ini enggak? Lebahnya enggak? Enggak dong, itu nanti beda. Tutup, klik. Nah, pas tutup dia mau turun ke lantai 1 laporan sama supervisornya. Oh, iya. Ya kan? Begitu dia balik badan, dari jalan mau menuju lift, ketemu papasan sama mbak-mbak katanya. Mbak-mbak cantik, dia pakai baju merah. Terus mbaknya itu bilang, kok belum pulang mas? Gitu. Dia mau jawab, iya mbak. Oke. Mbak-mbak pakai baju merah. Pakai baju merah. Pakai topi pas-tipas enggak? Enggak dong. Bukan, itu mah beda lagi. Oh, beda. Beda lagi. Terus akhirnya dia masuk ke lift kan, ke lift. Sampai di ruangan supervisor dia laporan. Intinya, belum sampai laporan sih. Belum sampai laporan tapi supervisornya bilang, "Loh, proyektornya mana? Proyektor di ruang meeting itu mana? Tolong bawa ke sini karena besok mau dipakai lagi buat meeting lagi." Gitu. Akhirnya Bimo naiklah ke lantai 5 lagi. Nah, konon katanya di lantai 5 itu memang banyak gangguan atau banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Gitu. Jadi ya banyak lah. Lantai 5 tuh yang angker lah gitu kan. Nah, oke. Dia apa namanya? Kembali lagi ke ruang meeting. Dia pas mau buka kunci begini, dia tuh lihat bahwa mbak-mbak yang baju merah tadi itu ada di dalam dalam ruang meeting. Bentar. Tadi kan yang pas dia mau turun, mbaknya di luar. Mbaknya di luar, dia papasan Dia pas masuk lift. habis kunci pintu kan. Terus Sekarang posisinya mbaknya di dalam. posisi di dalam. Bima lihat gitu kan. Oke, Bima lihat, Bima masuk. Saat itu tuh Bima belum sadar kalau kok ada mbak-mbak di sana gitu loh. Maksudnya kok bisa di sana gitu kan. Akhirnya diambil lagi lah proyektor. Ditanya lagi sama mbak-mbaknya, kok belum pulang mas? Kok belum pulang mas?
proyektornya itu. Pas dia mau ambil, babanya nanya lagi, kok balik lagi mas? Gitu. Terus Bima jawab, iya mbak, ambil proyektor. Gitu. Nah, terus dia balik badan, dia mau ngunci pintu lagi. Pas dia mau ngunci, dia bilang, perasaan tadi udah dikunci deh. Kok babanya bisa masuk gitu kan? Terus akhirnya, udahlah dia pelan-pelan, ya kan, dia pelan-pelan balik badan. Nah pas dia jalan agak cepet nih, kayak setengah lari gitu kan. Setengah lari, Udah mulai ngeh ya. udah mulai nggak. Terus dia tiba-tiba nengok ke belakang nih. Dia mau memastikan babanya tuh masih ada atau enggak gitu kan. Pas dia nengok, babanya juga ngeliatin dia sambil senyum. Gitu. Masih ada di dalam dia. Masih ada di dalam. Dikuncin sama dia. Dikunciin Tega sama itu dia. si Bimo itu ada cewek di dalam loh. Sampai merinding loh aku dengar ini ceritanya si Bimo itu. Tapi ngomong-ngomong itu hotel itu emang seangker itu ya? Iya, Bima ceritanya begitu, emang angker. Tapi apa kejadian semacam itu cuman Bimo yang ngalamin atau teman-teman yang lain juga ngalamin? Nah gini, kemarin Bima cerita itu nggak cuma dia doang yang ngalamin kayak gitu tuh. Jadi mungkin hampir semua anak magang di situ atau bahkan karyawan-karyawan pun juga sering ditampakkan, liatin wujudnya gitu loh. Oke. Nah, Bimo juga cerita kemarin temen perempuan ya, waktu dia magang itu juga diliatin perempuan yang berbaju merah, jangan sampai lolos. Yang baju merah jangan sampai lolos. Gitu. Jadi perempuan baju merah itu memang sliwerannya di lantai 5. Gitu. Nah, ceritanya tuh si perempuan itu pun juga ini, apa namanya, dia lagi papasan nih, mungkin di lorong dan sekitaran ruang meeting gitu ya. Dia bukan papasan ya. Dia ya mungkin papasan gitu ya. Ketemu di lorong itu. Nah, si perempuan itu tuh tiba-tiba menabrakkan mukanya ke tembok. Penting tembus, ini enggak. Nabrak mukanya jebret kayak gitu. Dan Berarti kalau makhluk halus kan harusnya kan nembus. iya sih, memang harusnya nembus gitu Iya. kan. Cuma ini dia nabrakin mukanya ke tembok dan berdarah-darah. Dan dia gelundung. Ih, Gelundung kok. bisa gitu ya? Iya, dan apesnya lagi nih. Itu cewek jam tengah malam lah ya. Tengah malam dia ke toilet. Ya. Dia ke toilet, terus tiba-tiba pas dia ngaca, ini namanya cewek kan, kalau lihat kaca kan kayak pengen selfie. Itu toilet di lantai 5 juga. Lantai 5 juga gitu. Nah, itu tuh dia mungkin dia lagi selfie atau dia lagi benerin rambut apa segala macam. Tiba-tiba tuh keluar tulisan di dalam kaca, di kacanya. Jadi kayak di film-film gimana sih? Itu tulisannya aku ada di sini. Itu tulisan merah darah kayak itu. Pikirku juga, kayak di film-film, tapi emang nyata gitu. Nah, akhirnya si cewek itu keluar kan, lari keluar. Nah, kesepakatan antar karyawan ataupun anak magang di situ, kalau melihat kejadian sesuatu yang kayak gitu, yang ganjil seperti itu tuh, tidak boleh diceritakan saat itu juga, gitu. Emang kalau semisal habis kejadian tuh dia kan tetap panik ya, harusnya kan tetap nih aku lihat ini nih, lihat ini nih. Harusnya gitu kan. Iya kan? Nah, cuma kesepakatannya adalah diceritakannya itu besoknya. Emang Gitu. kenapa? Karena takutnya itu berimbas ke teman-teman yang lain yang hari ini kerja juga dan akan ditampakkan wujudnya juga seperti itu. Oh, jadi kalau diceritain di hari kejadian, di hari yang sama itu dia cerita ke orang lain, nanti itu Orang lain juga bakal bisa lihat itu Oh, gitu dan bikin suasana kerja tuh nggak kondusif gitu. ada ya makhluk halus caper gitu. Nah, jadi kayak gitu, Hong. Membuat suasana jadi nggak kondusif. Kan kasihan ya. Maksudnya udah kerja malam-malam capek kayak gitu. Bentar. Ya memang kita pun syuting jam 12.20 waktu Indonesia bagian barat. Surup lo, Bro. Surup, Bro. Tapi Surup kan maghrib. iya, Kok jam 12 sih, Bro? waktu Amerika. Oke. Tapi itu sih, masih
Dan Bima tuh akan cerita asal usul wanita yang berbaju merah itu. Tapi nanti di tanggal 9 November di Cafe and House. Di Cafe and House Mertoyudan Magelang. Dan Magelang. Pokoknya buat teman-teman nanti yang mau nonton bagaimana Bima menceritakan asal usul wanita tersebut, kenapa bisa mengganggu dan segala macam, langsung aja datang ke sini gratis. Gratis. Yang Tapi penting jajan bayar. Jajan bayar, gitu. Kita langsung tahu dari sumbernya langsung, cerita dari sumbernya langsung. Dan saya masih penasaran ini. Karena masih banyak lagi cerita sebenarnya Hong, dari Bima waktu dia magang. Itu. Nah, makanya siapa tahu nih nanti, dan di acara tanggal 9 itu tuh kan acara malam apa sih? MMK. Apa itu MMK? Misteri Malam Kliwon. Asik. Aduh, Misteri Malam Kliwon. Bersucikan pikiran saya. Pikiranku juga tadi ke sana, Hong. Kita satu frekuensi. Ya begitulah. Nanti tanggal 9 pokoknya datang aja. Gratis, enggak. Pokoknya kalian jajan aja. Murah-murah kok di sini. Dan kita juga ini sih banyak event, bukan banyak event, tadi nanti akan banyak segmen juga. Kita juga bisa menceritakan horor dari teman-teman yang datang nanti juga. Gitu. Pokoknya nonton aja. Oke Man, itu tadi cerita dari Bimo. Dan tentunya kita nanti pasti banyak cerita-cerita yang menarik dan yang lebih serem. Betul. Pokoknya buat kamu yang pengen banget dan punya cerita horor, kirim aja ke kita ceritanya. Dan via DM bisa tuh di @laresurup, nanti akan DM ya. DM aja pokoknya. Karena video ini tayang, Instagram kita sudah ada yang pasti. Dan setelah video ini tayang, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.